Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Rear Folklights yang dibuat oleh O5. Dan di puzzle ini kita punya fog of war Sudoku ya, dibalut dengan beberapa peraturan negative constraint. Wow, kalau menurut saya penggunaan peraturan negative constraint di sini cukup menarik banget sih. Di mana kita harus menentukan petak-petak mana sih yang bisa memiliki negative constraint ketika kita membuka kabut-kabut ini. Wow, sangat kreatif banget kalau menurut saya puzzle-nya. Oke lah, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh-contoh juga ya, supaya lebih bisa dimengerti juga peraturannya dari visualisasinya. Oke, peraturannya adalah aturan konsep Sudoku berlaku, grid ditutupi kabut, masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Oke, ini fog of war ya. Kita harus masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Kemudian kita punya rasio, di mana angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, dan semua titik sudah diberikan. Jadi, dua petak yang dipisahkan oleh titik hitam, kita harus memiliki dua angka dengan rasio 1:2. Contohnya bisa aja 2 dan 4, atau contoh lainnya bisa 3 atau 6, dan semua titik sudah diberikan. Jadi, dua petak yang tidak memiliki titik hitam tidak boleh memiliki dua angka yang memiliki rasio 1:2. Jadi kalau dua angka yang bersebelahan memiliki rasio 1:2 akan selalu dipisahkan dengan titik hitam. Tapi di sini juga beberapa petunjuk juga mungkin masih tertutup oleh kabut ya. Jadi kita nggak tahu apakah dua petak ini contohnya kalau masih tertutup kabut akan memiliki titik atau enggak gitu. Tapi kalau kita sudah membuka satu petak, harusnya kita tahu apakah petak yang bersebelahan itu akan memiliki titik atau enggak gitu. Karena titiknya akan selalu memisahkan dua petak dan sudah sedikit terlihat lah untuk petak tersebut. Oke, kemudian untuk peraturan kolom indexingnya adalah angka pada petak merah menunjukkan kolom di mana nomor kolom petak merah tersebut berada pada baris tersebut. Semua petak merah sudah diberikan. Jadi ini adalah negative constraint lagi ya. Jadi ini adalah kolom indexing ya. Kayak mirip-mirip dengan 159 kalau kalian pernah lihat. Jadi angka yang berada pada kolom pertama akan menunjukkan di mana sih kalau itu merupakan petak merah ya. Kalau itu akan merupakan petak merah, akan menunjukkan di mana angka 1 ditempatkan pada barisnya. Contohnya, misalkan dua petak ini merupakan petak merah, dan ini berada di kolom 1. Maka akan menunjukkan di mana angka 1 di barisnya. Misalkan ini merupakan angka 5, maka angka 1 berada pada kolom kelima. Jadi dihitung dari kiri ke kanan kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh lainnya, mungkin kolom ini merupakan kolom 4, maka akan menunjukkan di mana angka 4 berada di barisnya. Misalkan ini bisa 6, maka membuat ini menjadi 4. Contoh lainnya, misalkan ini adalah kolom ke-8, maka ini harus, contohnya bisa aja 3, maka 8 di barisnya harus berada di kolom ketiga. Mungkin bakal sedikit susah ya kalau kalian belum terlalu familiar dengan indexing, tapi kalian bisa klik option dan di situ ada show row or column labels. Di sini bisa membantu kalian untuk melihat nomor-nomor kolomnya. Dan juga petak-petak yang tidak ditempatkan, yang bukan petak merah ya di sini, dia tidak boleh merupakan petunjuk indexing gitu. Jadi contohnya kalau ini ya berarti kalau ini 8 ya, dia tidak boleh mengindeks angka 9 pada kolom ke-8 di sini. Jadi ya, kita harus sangat berhati-hati banget ya untuk melihat apakah ini bisa merupakan negative constraint atau enggak. Wow, luar biasa sekali idenya. Oke, mari kita kembali ke puzzle-nya, mari kita restart timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan ya kita punya crop key hitam seperti ini ya. 3 petak yang selalu terhubung. Dan kemungkinan yang mungkin adalah hanya bisa 1, 2, 4, atau penempatannya bisa kebalikannya ya, 1, 2, 4, atau 2, 4, 8. Atau sama juga kebalikannya 2, 4, 8. Tapi intinya adalah 3 petak ini akan selalu dipilih dari angka 1, 2, 4, 8. Dan petak di tengah sini harus dipilih dari angka 1, 2, atau 4 saja.
124, 124, 248, 248. Oke. Hmm, ya, saya paham di sini. Saya sudah pernah bermain puzzle yang mirip-mirip soal sebelumnya di 159 yang ada peraturan negatif konsennya. Oke, jadi kita harus dimanapun angka 1 berada pada kolom 1, dimanapun angka 2 berada pada kolom 2, angka 3 pada kolom 3, dan seterusnya, itu akan selalu menjadi angka pada petak merah. Karena dia telah menunjukkan di mana angka tersebut bisa ditempatkan pada barisnya gitu. Angka pada kolom 1 kalau merupakan petak merah, dia akan mengindeks di mana angka 1 berada pada barisnya. Dan itu merupakan angka 1 gitu. Jadi sudah pasti akan mengindeks. Jadi angka 2 di kolom ini dia harus berada pada petak merah. Dan kita tahu ini merupakan petak putih. Maka itu bukan angka 2 lagi. Sehingga menjadi 4, dan ini merupakan petak merah ya. Jadi masih mungkin untuk merupakan 2. Tapi ini bukan 2 ya sekarang. Maka kalau ini 4 harus 248 yang kita tahu bagaimana urutannya bekerja. Wow, luar biasa. Berarti ya ini antara satu atau pilihannya kalau crop hitam itu 1, 2, 4, 8 atau 3, 6. 5, 7, 9 tidak akan pernah memiliki angka rasio 1:2. 1 harus terhubung dengan angka 2, atau 3 terhubung dengan angka 6, dan 6 terhubung dengan angka 3. Tapi 3 di kolom ini harus di petak merah ya, maka ini bukan di sini lagi. Dan kita juga harus berhati-hati ya untuk penempatan dua petak yang tidak memiliki titik hitam. Kalau ini bukan 3, ini bukan 6. Oke. Oh, dan 4 di sini bukan petak merah, maka tidak bisa mengindeks angka 2 ya. Kalau kolom ini mengindeks angka 2 di sini. Maka ini bukan 2 lagi, ini menjadi 3, ini menjadi 6. Banyak petak merah juga di sini ya sekarang. Oke, di sini kita butuh angka rasio 1:2, bukan 3, 6. Maka dari grup 1, 2, 4, 8. Oke. Dan ya, kita mungkin coba untuk wow. Wow, keren deduksinya ini. Di mana angka 1 di box ini? Kita tahu angka 1 pada kolom ini harus berada pada petak merah. Maka nggak mungkin di sini lagi. Kalau angka 1 di sini, angka 2 dan angka 1 merupakan angka dengan rasio 1:2. Maka harus ada titik di sini dan itu nggak mungkin. Angka 1 hanya bisa di sini. Dan yang tersisa adalah 3, 5, 7, 9. 3 tidak bisa bersebelahan dengan angka 6 kalau tidak ada titik hitam. Ini ada rasio juga ya, berarti tidak mungkin 3, 6, berarti dari grup 1, 2, 4, 8. Dan ini nggak mungkin 3 atau akan mengindeks 1. Nggak mungkin. Bukan petak merah di sini. Dan ini bukan 3 oleh Sudoku. Maka 3 bisa kita tempatkan di boxnya. Wow. Oke. Ini bukan 1 atau 8 lagi. Dan ini merupakan petak merah ya. Berarti dia harus mengindeks angka kolom kelima di barisnya. Berarti antara 5 pada kolom kedua atau 5 pada kolom keempat. Nah, mungkin di sini maka hanya bisa 4 dan 5. Sehingga dia menjadi 2 atau 8 untuk rasio 1:2. Oke, dan ini mengindeks angka yang tepat. Ini sudah mengindeks. Oke, mungkin kita coba tandakan yang petak-petak sudah selesai kali ya untuk mengindeks. Nggak tahu sih ini, ya nggak apa-apa lah ya, kita tandakan aja. Dan ini harus mengindeks angka 5 juga ya. Dia nggak mungkin di sini. Dia harus 8 dan 5. Dan ya ini sudah, iya ya. Iya, cukup menarik di sini ya. Saya mulai mengingat-ingat lagi nih untuk logika dari negative constraint di sini ya. Karena angka 8 akan selalu mengindeks, contohnya 8 di sini ya, dia mengindeks angka 5 di sini.
dan 5 juga akan selalu mengindeks kembali ke angka 8. Berarti antara dia mengindeks dirinya sendiri kayak posisi 2 di sini, atau dia merupakan partner ya, angka 8 dan angka 5. Menarik, menarik, menarik. Oke. 2 sekarang harus di sini. Dia nggak bisa bersebelahan dengan angka 4. Oh, nggak ada titik hitam. Maka ini pilihannya dari 1, 6, 7, 9. Ini bukan 1 atau bersebelahan dengan 2. Ini bukan 6 bersebelahan dengan 3. Dan petak ini akan selalu mengindeks angka pada kolom ke-6. Bisa aja angka itu sendiri, atau di sini, atau di sini. Tapi, ya dengan logika tadi kita tahu nggak sih, dia nggak mungkin mengindeks angka di sini atau di sini. Karena kalau dia mengindeks posisi ke-6, contohnya ya, 7, 6, 6 di sini harus mengindeks kembali angka 7. Dia merupakan indeks yang tepat gitu. Di sini harus melihat di mana angka 7 berada, dan angka 7 berada pada kolom ke-6. Jadi ya, logikanya sudah pasti benar. Dia akan selalu mengindeks antara dirinya sendiri atau mengindeks di mana dua angka yang diindeks akan selalu menjadi petak merah. Berpartner lah. Berarti kita tahu ini harus menjadi angka 6. Wow. Sangat seru banget sih ya untuk logika di puzzle ini sejauh ini. Wow. Saya bukan tipe orang yang terlalu suka dengan peraturan negative constraint ya. Tapi kalau menurut saya ini benar-benar suatu hal yang sangat seru banget untuk dimainkan sejauh ini. 5 tidak bisa di sini lagi, maka harus di sini sekarang. Ini nggak mungkin 2, 1, 2, bisa nggak mungkin 2, 4, bisa 4, 8, dan nggak mungkin 3, 6. Harus 4, 8, ini bukan 4 atau 8 lagi, menjadi 1, 2 pair, membuat ini menjadi 3, 6 pair. Ini 5, 7, 9. Oke, ini sudah mengindeks dirinya sendiri, oke. Dan ini antara mengindeks posisi keempat, nggak mungkin. Ada 4 di sini, maka harus 1 dan 4. Itu mengindeks 2. Sudah berpartner. Ini mengindeks angka 5 ya. Kita nggak tahu ini bisa 5. Oh, nggak mungkin 5. Ada 5 di sini ya. Oleh sudoku 5, 7, 9, maka tidak bisa di sini lagi. Makanya bisa satu tempat, mengindeks dirinya sendiri. Oke, 1 bukan di sini, maka 1 di boxnya harus di sini. Mungkin ya saya nggak bakal terlalu fokus untuk scanning posisi indexing negative constraint-nya sih kayaknya. Karena peraturan untuk anti rasio itu lumayan kuat banget soalnya untuk sudoku. Kayak contohnya 8. 8 nggak mungkin di sini atau bersebelahan dengan angka 4. 8 nggak mungkin di sini. Ini mengindeks angka 3 ya. Berarti ya di sini nggak mungkin 3 lagi nggak sih? Oke, kita lihat benchmark dulu deh. Ini merupakan 2. Bisa 2, bisa 3. Oh, kalau 2 dia mengindeks 3 di sini yang bukan petak merah. 3, 4, 5, 6, 7, atau 9. Kalau dia 3, mengindeks 3 di sini, 7 bukan petak merah, antara 3 atau 9. Antara 3 di sini atau 3 di sini. Makanya bukan 3 lagi. Menjadi 6. Oke. Ini, kolom ini sudah ada 7, 9 pair ya. Maka yang tersisa 6, 8, 4. 6 nggak mungkin di sini, 4-nya antara 4 di sini atau di sini. Kita nggak tahu tapi. Oke, mungkin kita coba fokus di atas dulu kali ya. Kita butuh 2, enggak, 1, 2, 3, 4, 6, 8. 4, 8, 4 dan 8 tidak bisa bersebelahan kalau tidak ada titik hitam. Maka harus dipisahkan di sini. Buat ini menjadi 6. Baris ini butuh angka 1, tidak bisa di sini atau bersebelahan. Ini butuh 7, 9. Dan di sini butuh 2, 3, 7, 9. 2 nggak bisa bersebelahan dengan angka 1. 3 nggak bisa bersebelahan dengan angka 6.
Oke. Dan oke, kita gunakan peraturan negatifnya deh. Karena satu di sini nggak bisa mengindeks angka 9 di sini ya. Karena ini bukan 9, ini harus 7 menjadi 9. Hmm, ya mungkin ternyata kayaknya kita juga harus lebih banyak untuk mengindeks melihat angka negatifnya sih ya. Karena 8 di sini juga nggak bisa mengindeks angka 2 di sini. Maka harus 2 di sini, 3, 7, 2, 3. Ya, ini kayaknya sudah oke semua. Di atas mungkin 8, 4, 6, 4, 8. Kayaknya masih oke ya untuk ini semua. Oke, kita next dulu kalau gitu. Hmm, petak ini bisa apa nih? Dia bisa satu, nggak mungkin dua, bisa tiga, nggak mungkin empat, lima, tujuh atau sembilan. Hmm, tiga atau sembilan. Masalah ini kita nggak tahu ya merupakan petak merah atau enggak. Jadi belum bisa kita dapatkan deduksinya kayaknya. Tapi ya oke, salah satu petak ini harus berisi angka dua ya di barisnya. Nah mungkin di sini maka harus di dua petak ini. Dua juga oleh Sudoku di dua petak ini. Ya, angka satu juga cukup menarik sih. Angka satu nggak mungkin di sini lagi ya. Karena dimanapun angka dua, enggak ding, hampir aja salah. Kita nggak tahu ya ini merupakan titik hitam atau enggak. Harus sangat berhati-hati banget nih untuk bermain puzzle-nya. Oke, tiga, ini mengindeks angka dua ya. 6, 8. 8 di sini nggak bisa, nggak ada yang, 8 nggak bisa mengindeks angka 6 di sini, tapi 6-nya juga sudah ditempatkan. Masa harus ya udahlah, kita kita coba untuk melihat untuk posisi-posisi negatif constraint-nya kali ya. Kita tandakan petak-petak yang sudah selesai atau enggak. Ini ketiga tidak akan pernah mengindeks satu lagi. Contohnya di sini. Sudah oke, sudah oke. Empat, ini mengindeks dua ya. Ini sudah oke, berarti ini mengindeks tiga, enam, tiga. Ya, sudah oke. Tiga mengindeks. Ya, harusnya kalau kalau di barisnya sudah oke semua, berarti kita langsung bisa delete lah ya untuk seluruh seluruh barisnya. Kalau sudah oke tidak akan pernah bisa diindeks lagi karena dia hanya bisa mengindeks di barisnya kan ya. Jadi mungkin kita tandakan aja kalau misalkan itu sudah selesai. Kayak di baris ini mungkin nggak sih ada 7, 9, 3. Ya itu nggak akan ada masalah. 9, 3. Ini mengindeks 8, 8, 8 nggak mungkin. Ya, ini kedua barisnya sudah selesai berarti. Sini ada permasalahan nggak? 7, 9 ya. 7, 9, 4, 8. Di baris ini belum 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 selesai sih ya. Kalau ya dimanapun angka 7 atau 9-nya berada, dia tidak akan pernah bisa mengindeks angka 4. Dia harus agak sedikit berhati-hati tuh. Ini juga saya baru lihat nih. Di sini masih bisa terdapat titik hitam. Nggak mungkin ya. Ini titik hitamnya nggak terlihat di petak ini. Maka nggak ada titik hitam di sini. Maka ini bukan 4 atau 8. Atau akan memiliki rasio 1:2. Maka ini menjadi 6. Ya, di bawah sini ternyata yang harus kita lihat. Kolom ini kita butuh 279. Kolom ini butuh 135. Ya, 4. Salah satu petak ini harus berisi angka 8 ya, yang akan selalu mengindeks angka 4 di sini.
Dan petak ini mengindeks angka 5. 2, 7, 9. Oke. Petak ini mengindeks angka 3. Dia hmm, dia nggak mungkin satu, dia nggak mungkin dua, dia bisa dua, dia bisa tiga, dia nggak mungkin empat, tidak bisa tiga di sini, mungkin lima, nggak mungkin enam, oh nggak mungkin enam ya, Pak Sudoku. Berarti ini bukan tiga lagi, bisa aja 7, 8, 9 tapi. Kadang-kadang emang agak susah sih untuk melihat di mana peraturan negatif constraint-nya yang harus kita cari. Itu yang kenapa saya nggak terlalu suka dengan peraturan negative constraint, tapi sejauh ini sangat enjoyable banget untuk puzzle ya. Oke, berarti mungkin ya enggak, satu, tapi ya satu satu di kolom ini tetap lumayan terbatas lah ya, karena satu harus berada pada petak merah di kolomnya, maka dia nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini oleh Sudoku, maka ada tiga petak ini. Oh, ini mengindeks angka 5 di sini, atau di sini. Maka ini bukan 5 lagi. Hmm. 6, 6 nggak bisa mengindeks angka 4. Sudah oke. Di mana angka 4 di baris ini? Dia nggak akan pernah di box ini lagi. Sudah ada angka 4 di dua petak ini. Nggak akan pernah di box ini. Dan nggak bakal pernah di dua kolom ini. Makanya menjadi 4. Oke, kita punya indexing di sini. Mengindeks angka 2 ya. Bisa 1 mengindeks 2 di sini. Nggak mungkin 2. Nggak mungkin 3. Nggak mungkin 4. Bisa 5. Nggak mungkin 6. Bisa 7, 8, 9. Nggak mungkin 7 sih. 7 mengindeks 2 di sini dan nggak mungkin. Nggak mungkin 8 juga. Berarti antara 1, 2, 5, 2, atau 9, 2. Tapi 4 di sini nggak bisa bersebelahan dengan angka 2 atau 8. Berarti di sini mengindeks 3, 7, 9. Oke. Hmm, mungkin kita lihat ya kolom ini kali ya. Kolom ini di mana angka 2 dan angka 8-nya. Dia nggak bisa bersebelahan dengan angka 4, maka hanya ada dua tempat yang tersisa. Dan 2 di sini membuatnya menjadi 2, membuatnya menjadi 8, dan 2 nggak bisa bersebelahan dengan angka 1. Oke, dapat sedikit progres di sini. Kolom ini butuh 3, 7, 9. 5, 7, 9. 7, ya ini cukup menarik sih ya. Ini bisa 1, nggak mungkin 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1 atau 6. Hmm, 4, 8. Di mana ya lanjutannya sepertinya? Agak susah untuk melihat. 8, 2.
Ada negative constraint yang saya miss kayaknya nih. Kita butuh eh coba kita scanning lagi kali ya. Ini mengindeks 3 ya. Oke, dua nggak bisa mengindeks 3 di sini dan 3 mengeliminasi dua petak ini. Maka 3-nya bisa di sini sekarang. Tapi kita tahu nggak sih tadi 3 di sini, petak ini akan selalu mengindeks angka 3 di sini atau di sini. Maka ini bukan 3 lagi. Jadi ternyata 3 hanya ada satu tempat di kotak 3 kali 3 ini ya. Hanya bisa di sini. Wow. Oke. Ini bukan 3 lagi, menjadi 79 per. Eliminasi 9 di sini. Ini sudah oke berarti ya. Um, ini berarti akan selalu mengindeks 3 di sini sekarang. 7 atau 9. Berarti 3 di box ini, 3 di sini melihat ke samping, 3 melihat ke bawah, makanya bisa satu tempat yaitu di sini. Nice. Ini bukan 3 lagi, 3 di boxnya hanya bisa di sini. Dan sekarang petak ini mengindeks angka 1. Dia bisa 1, 2 masih mungkin, 3, 4, 5 masih mungkin. Enggak, dia mengindeks angka 1 ya. Berarti kalau 5 mengindeks sini dan nggak mungkin. 6, 7, 8 mungkin nggak? Yang 8, 1 masih mungkin ya. Kelihatannya ini terhubung nggak sih? Kalau kita lihat dari petak-petak merah ini yang terhubung, di sini juga akan menjadi petak merah. Cuman kita coba untuk tidak menggunakan itu dulu deh. Um, ya, kita 6 ya. 6 di box ini sekarang nggak bisa bersebelahan dengan angka 3, maka ada di atas ini. Satu juga, 1 dan 2 di box ini ya, harus sedikit berhati-hati nih. Karena kalau ini, ya ini nggak mungkin satu ya. Kalau ini satu, ini bakal 2, dan angka 1 dan 2 bersebelahan tanpa adanya titik hitam. Satu di sini akan membuat ini menjadi 2 oleh indexing. Makanya menjadi 5, mengindeks 2 di sini. Oke, tidak bisa 2 lagi, dan mengindeks 1 atau di sini. Tetap masih harus berhati-hati nggak sih untuk 1 dan 2 di sini ya. Yang nggak bisa bersebelahan. Yang tersisa adalah 1, 2, 8, 6. Letak ini bukan 2 atau 8, di mana angka 5, di mana angka 5 di kolom ini hanya bisa di sini. Ya, nice. Ini nggak mungkin mengindeks posisi ke-6. Wow, ini sejak kapan ini? Ah, sejak kapan ini ya? Kayaknya udah lama deh ini saya fans Mark ya. Saya nggak mengeliminasi 6 di sini. Ini harusnya hanya bisa satu angka, yaitu angka 1. 1 membuatnya menjadi 8, mengindeks 1 di sini. Ini sudah oke. Sudah oke. 1 sudah keluar di sini sekarang. Ini nggak mungkin 6 ya. Nah, oh, bersebelahan dengan angka 3. Oke. Ini menjadi 2. Box ini kita butuh 6, 7, 9. Oh, naked single tidak bisa 7 dan 9. 2, ini bukan 2 lagi sekarang. Dan ini ada beberapa 7 dan 9 yang merupakan deadly pattern ya. Kita, oh ini enggak, bukan deadly pattern sih. Di sini yang deadly pattern yang nanti mungkin bisa diselesaikan dengan uh, negative constraint. Baris ini butuh 7 dan 9 yang bisa kita selesaikan. Berarti baris ini sudah oke semua ya, sudah selesai angkanya. Hmm,
Ini naked single nggak sih? 1, 2, 3, 4, bisa 5, nggak mungkin 6, 7, 8, 9. Wow, oke. Jadi bisa 5, 5 ada di dua petak ini. Kalau ini 3, dia harus mengindeks 7 di sini. Masih oke. Oh, tapi ya ini tidak bisa 9 atau mengindeks petak putih, maka harus 7, 3 menjadi 9. 2 nggak sih? Iya, 2. 2 sekarang tidak bisa di sini oleh Sudoku, nggak bisa bersebelah dengan angka 1. Harus di sini mengambil posisi angka 5. 4 nggak bisa bersebelah dengan angka 2, harus di sini. 8 nggak bisa bersebelah dengan angka 4. Ya kan ini emang sangat kuat banget sih, makanya anti rasio ini. 8 buat menjadi 4. 1, 5, 7, 9. Oke, berarti semua 3 baris terakhir sudah oke. Dan kolom ini kali ya. Kolom ini butuh 148, yang ada 1 di sini. Ini menjadi 4 atau 8. Sini butuh 279. 2 ya. 2 melihat ke atas. Di sini juga tidak bisa 9, makanya bisa 7. Oke, semua kabut sudah terbuka lah setengahnya. Tinggal sedikit lagi sih yang tersisa. 9 dan 6 di sini. 9, 6. 4, 8. 4 dan 8 hanya bisa di dua petak ini. Dan kita butuh 3. Oke, berarti ini terakhir harus diselesaikan dengan negative constraint. Gimana cara menyelesaikan negative constraint ya? 4 nggak bisa bersebelahan dengan angka 2. Oke, berarti ini menjadi 48. 48. Dan yang harusnya terakhir di sini, kalau ini 9, akan mengindeks angka 4. Dan harus merah ini. Dan itu nggak mungkin. Dia menjadi 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk rear fog lights. Wow, kalau menurut saya ini adalah sebuah puzzle yang sangat keren banget. Idenya sangat kreatif banget, di mana kita harus membuka kabutnya perlahan-lahan supaya kita tahu di mana sih yang merupakan titik hitam, di mana sih yang merupakan petak merah. Dan kalau menurut saya penggunaan informasi positif dan penggunaan informasi negatifnya lumayan balance ya di sini. Lumayan seimbang dalam penggunaan dua hal tersebut. Dan kalau menurut saya itu merupakan sebuah hal yang sangat impresif sekali untuk bisa dimasukkan kepada puzzle ini. Puzzle yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.